saya mendapatkan kezuhudan karena 3 hal. Yang pertama, ra'aitul qabra muhisyan. Saya melihat di kubur begitu sepi. Walaisa ma'i mu'nisun, sementara tidak ada bersamaku yang menenteramkan hatiku. Wa ra'aitu tariqan tawilan. Yang kedua, saya mendapatkan kezuhudan. Saya melihat jalan yang panjang, jalan yang jauh menuju akhirat. Walaisa ma'i zadun, sementara saya belum ada bekal yang sempurna. Yang ketiga, saya melihat Al-Jabbar, Allah Maha Kaya, qadhiyan, bagi seorang hakim, sementara laisa li hujjah, saya tidak punya hujjah, tidak punya dalil untuk menunjukkan kesahan pengakuan saya. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya hormati, dalam makalah ke-31 ini ada kisah yang menarik untuk kita simak, kita jadikan teladan, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ahli sufi, seorang yang zuhud, yang bernama Ibrahim bin Adham. Semula Ibrahim bin Adham adalah seorang sultan. Dia seorang putra mahkota, anak raja, berkuasa penuh di negaranya. Tetapi saat dia mengendali kuda untuk berburu binatang buruan seperti musang, kelinci, ada suara yang memanggilnya. Ya Ibrahim, alihada khuliqta am bihadza umirta? Apakah dengan ini engkau diciptakan? Apakah dengan ini engkau diperintahkan? Hanya kerjaannya memburu, memburu, dan memburu. Summa hatapa, ada lagi seruan yang begitu jelas di telinganya. Seruan itu tanpa wujud, berkata, wallahi malihada khuliqta wala bihadza umirta. Demi Allah, bukan untuk ini engkau diciptakan, bukan untuk ini engkau diperintahkan. Itu suara lebih jelas lagi karena keluarnya dari pelana kudanya. Fanazala an dabbatih. Begitu gagahnya dia naik kuda pilihan, mendengar suara ini, turun dari kendaraan kudanya, dia tuntun kuda, dia cari seorang pengembala. Ketemulah di situ, diminta izin untuk mengganti semuanya ini. Baju kebesaran dia, baju sultan dia, anak raja, dibuka, dikenakan sama pengembala kambing itu. Sementara kita tahu pengembala kambing itu bajunya tidak karuan, terbuat dari suf, wol yang tebal, yang kasar, untuk mengembala. Kudanya dikasih, semuanya dikasih. Dia menjual kekayaan untuk mendapatkan kemiskinan, tapi ada ketenangan batiniah, ada ketenangan hati yang dicari, bukan materi. Sehingga membuat pengembala domba ini terheran-heran, tersipu-sipu, tapi karena dia anak raja, dia turuti. Berjalanlah tanpa perbekalan, kemudian masuk ke kota Mekah
untuk ibadah, untuk bermunajat, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa dakhala al-badiyah, kemudian masuk ke lembah-lembah. Summa dakhala Makkah, masuk ke kota Makkah. Wa sahiba biha Sufyan al-Thawri, dia ditemani oleh Sufyan al-Thawri, Fudail bin Iyad, tokoh-tokoh sufi juga. Wa dakhala Syam, sampai masuk ke Syam dan meninggal di Syam. Wa kana yaqulu min amali yadih, dia akhirnya bekerja dari tangannya sendiri, padahal dia seorang raja bergelimang harta. Dia tinggalkan itu semua karena sudah mendapatkan manisnya iman, lezatnya ibadah. Dia menjadi pengetam bunga, bekerja di kebun, bekerja sebagai tani untuk sekedar menutupi keperluan hidupnya. Berubah 180 derajat Ibrahim bin Adham ini. Bahkan setelah beliau melaksanakan ibadah haji, beliau ingin berkunjung ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanan dari Mekah bisa dia tempuh 4 bulan itu. Sebelum menuju ke sana, ke Palestina, dia membeli kurma sebagai perbekalan di jalan sebanyak 1 kilo dengan seorang tukang kurma yang sudah tua di dekat pasar dekat Masjidil Haram. Ketika dibungkus, ada yang tersisa 1 kurma, di timbangan itu dimakan sama Ibrahim bin Adham. Berjalanlah selama 4 bulan jalan kaki untuk mengabdi kepada Allah, untuk menebus kesalahan kekeliruannya, sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, di Sokhrah, di Kubah. Dia bermunajat di situ, dia ibadah di situ, dia zikir di situ. Ketika dia zikir, dia mendengar lagi ada 2 suara, kali ini dari malaikat. Tuh lihat, Ibrahim bin Adham, seorang hamba Allah yang berubah jauh luar biasa. Dia tinggalkan kekayaan dunia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia selalu memohon kepada Allah, diterima, mustajab doanya. Kata malaikat yang kedua, iya betul, tapi kali ini tidak. Allah tidak menerima doanya, dengan sebab 4 bulan lalu dia makan 1 butir kurma yang bukan miliknya. Dia tidak diterima kali ini doanya. Terdengar di telinga Ibrahim bin Adham. Dia menangis, tersentak. Ya Allah, rupanya dulu yang saya makan itu bukan kurma saya. Padahal dia yakini dia beli, mungkin ada yang terjatuh di bawah timbangan cuma 1. Dengan sebab 1 itu yang bukan miliknya, terhambat doanya, terhalang nilai kemakbulannya. Bergegas dia membawa kembali peralatannya yang sederhana itu, kembali lagi ke kota Mekah untuk mencari orang tua yang dagang kurma itu. Jalan lagi 4 bulan. Ringkasnya, sampailah di pasar dekat Masjidil Haram. Dicari-cari, mana di sini dulu saya beli, mana orangnya. Ternyata sudah tidak ada, justru diganti oleh anak muda. Dihampiri, assalamualaikum. Waalaikumsalam Syekh. Di sana kalau usia 24 disebut Syekh. Ada apa yang bisa saya bantu? Saya ingin mencari Tuan. Dulu saya beli korma di sini oleh orang tua. Apakah dikenal? Ya Allah, itu bapak saya. Sebulan lalu sudah meninggal dunia. Kedatangan saya ke sini, kata Ibrahim bin Adham, hanya untuk minta kehalalannya. Karena saya makan 1 korma, karena saya beli 1 korma, ada yang tertinggal. Menurut saya itu korma yang saya beli, tapi ternyata bukan. Saya mohon kehalalannya, karena kamu ahli warisnya, tolong ikhlaskan halalan apa yang sudah saya makan. Ya Syekh, buat saya nggak jadi masalah. Saya sudah ikhlaskan, saya halalkan apa yang sudah dimakan itu karena tidak sengaja.
Tapi saya bukan sendiri, anak ayah ada 11 orang. Mintalah kehalalan kepada 10 orang lagi. Baik, saya akan minta kehalalan, minta alamat satu-satu. Subhanallah. Untuk minta kehalalan 1 butir kurma, dia harus mencari 10 anak-anak pedagang kurma ini. Didatangi satu-satu. Dia minta kehalalannya. Walhasil semuanya menghalalkan apa yang sudah dimakan. Lega hatinya, gembira pikirannya. Dia kembali lagi ke Masjidil Aqsa. 4 bulan lagi berjalan kaki untuk mengabdi, untuk zikir, untuk riyadhah. Sampailah kembali ke Masjidil Aqsa, di bawah kubah Sakhrah, diibadah di situ. Ada lagi malaikat suaranya. Tuh lihat, Ibrahim bin Adham. Kasihan dia sekarang tidak diterima doanya. Oh tidak, kata yang kedua. Nanti dulu, sekarang dia diterima. Karena dia baru saja kembali dari Mekah. Dia minta kehalalannya, apa yang dimakan 1 butir kurma itu. Dia sudah minta kehalalannya dengan anak-anak tukang kurma itu. Ya Allah, itu 1 kurma dia minta kehalalannya seperti itu. Bersih banget orangnya. Satu saat dia juga sedang tawaf, dilihat oleh Sufyan Ats-Tsauri dibawa bungkusan. Ternyata isinya bukan buah, kelihatan dari jauh itu buah apel. Penasaran Sufyan Ats-Tsauri karena kawannya, soulmate-nya, dilihat isinya tanah. Habis tawaf ditanya, "Ya Ibrahim, untuk apa tanah ini?" "Maaf, saya tidak mau cerita sama orang lain, tapi karena kamu kawan saya, ini saya makan selama 1 bulan, saya nggak punya uang. Tapi saya harus mengisi makan tanah selama 1 bulan itu. Karena saya tidak ingin kejadian-kejadian seperti lalu saya makan kurma ternyata bukan milik saya." Ya Allah, luar biasa ini. Kalau kita bagaimana? Apakah kita kembalikan hak orang lain yang sudah kita makan? Apakah sudah kita minta kehalalan? Itu 1 butir kurma terhalang doa dari kemakbulannya. Nah, di sini yang kita sedang bahas sehingga ditanya, bima wajatta zuhda ya Ibrahim bin Adham, dengan sebab apa engkau mendapatkan kezuhudan itu? Bi ayyi syai'in ahbabta tarkarahatid dunya, sesuatu apa yang kamu cinta meninggalkan kesenangan dunia untuk mencari kesenangan akhirat. Padahal akhirat tuh nanti, itu konsep yang mematikan. Kamu kan belum pernah ke sana. Kata orang sekarang ada yang ngomong begitu. Orang yang sudah merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah, di situ kualitas imannya teruji. Memang akhirat belum nampak, tapi saya berkeyakinan, karena tidak percaya dengan itu murtad adanya. Kama qala ta'ala alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa yunfikun mimma razaqnahum yunfikun. Yang namanya orang bertakwa itu yu'minuna bil ghaib, beriman dengan hal-hal yang metafisik. Yang metafisik apa? Neraka, surga, metafisik. Tapi iman terhunjam ini. Itulah kalau orang imannya sudah begitu bagus, bagaikan pohon kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama. Pohon yang baik itu akarnya ke bawah, kokoh kuat, dahannya menjulang ke atas, buahnya datang setiap saat tanpa musim. Artinya apa? Iman yang bagus terhunjam kondisi apapun yang menggoyang keimanannya, yang merayu keimanannya, mengganggu imannya, tidak pernah akan jual dengan nilai rupiah atau dolar atau uang-uang yang lainnya. Tidak, itu sudah sabit. Ya. Buahnya akhlakul karimah, menghasilkan kemanfaatan buat orang lain.
Itu terlukis dalam surah Ibrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama, dahannya menjulang ke atas, tu'ti ukulaha kullahinin, buahnya setiap saat menghasilkan, karena imannya sudah kuat. Jadi neraka memang belum kelihatan, surga belum kelihatan, tapi iman saya berkata sebuah keniscayaan. Itu kualitas iman kita. Nah, ketika ditanya seperti ini, apa yang menyebabkan engkau ya Ibrahim bin Adham begitu merasakan lezatnya iman, begitu meninggalkan kemewahan dunia, tidak tergadaikan keimanan kamu? Ibrahim menjawab, karena saya melihat kubur begitu sepi, begitu sempit, begitu gelap, qati'an lil qulub an mahbubati, memotong hati-hati untuk mencintai itu. Saya tahu kuburan sempit, kuburan panas, kuburan gelap. Walaisa ma'ya mu'nisun, sementara saya belum punya apa-apa, belum ada yang menenteramkan hati saya. Siapa yang menolong saya untuk itu? Karena saya tinggalkan urusan dunia, saya tinggalkan kemewahan. Wa ra'aitu tariqan tawilan, yang kedua saya melihat perjalanan akhirat panjang. Walaisa ma'izadun, sementara saya belum ada bekal perjalanan itu. Kalau orang perjalanan pulang kampung saja pasti bawa bekal. Seberapa lama tinggal di kampung? Jangankan ke kampung, kita pelesiran aja, kita tadabur alam aja pasti bawa bekal. Kalau nggak bawa bekal bakal sengsara kita. Akhirat perjalanannya panjang, saya belum banyak bekal yang banyak. Karena itu saya harus tinggalkan kemewahan dunia. Yu'inuni ala tilkal masafah, tidak ada yang menolong saya dalam perjalanan jauh itu, tidak ada bekal yang menyertai saya itu. Wa ra'aitul jabbar alladhi yaqharul ibad ala kulli ma arada, aku melihat Jabbar, Allah maha kuasa, maha gagah, yang begitu memberikan kelebihan, kegagahan bagi hamba-hambanya apa yang Allah kehendaki. Qadian, Allah sebagai hakim. Walaysa li hujjah, saya nggak punya dalil buat nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Itu yang membuat saya takut. Ai mayadullu ala sihhati da'waya, tidak ada yang menunjukkan untuk sah pengakuan saya di hadapan Allah. Saya memang hamba Allah, tapi saya khawatir belum diakui kehambaan saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu potret orang-orang yang sudah merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah. Dunia ini panak, dunia ini bagi dia sekedar tempat persemaian alam akhirat. Ini dari makalah yang ke-31. Wal maqalatu tsaniyah wassalasun, makalah ke-32, an Sufyan ats-Tsauri rahimahullah annahu su'ila anil insi billah ta'ala ma huwa, faqala ay Sufyanu ala tasta'nisa bi kulli wajhin sabihin ay musyriqi wala bi sautin thayyibin ay ladzizin fis sima wa syarihi fil qalbi wala bilisanin fasih ay jayyid. Dari Sufyan ats-Tsauri, semoga Allah merahmatinya. Ini tadi kawan dekatnya Ibrahim bin Adham. Dia juga ditanya tentang merasa tentram dengan Allah itu seperti apa. Apa itu sehingga kamu tentram dekat dengan Allah? Berkata Sufyan, Allah tasta'nisa bikuli wajhin sobih, kamu jangan merasa tentram dengan tiap-tiap wajah muka yang ceria. Jangan merasa tentram, jangan merasa betah di situ. Wala bisautin thayyibin, kamu jangan merasa betah dengan alunan suara yang nikmat kau dengarkan dengan lagu-lagu yang gak karuan. Tinggalkan itu, jangan merasa betah. Janganlah sampai overload ketika menduduki jabatan. Pemuda Indonesia dianjurkan untuk meniru budaya anak-anak muda Korea, K-popnya itu, ya.
kalau bahasa sekarang itu ya. Wasyarih fil qalbi, dan menjadi cemerlang hati saya ini. Wala bilisanin fasih, dengan lidah yang fasih. Artinya jangan terpesona dengan rayuan-rayuan dunia, dengan godaan-godaan dunia, karena kita akan berjumpa nanti dengan orang-orang yang serakah dalam kehidupan ini. Allah sudah nyatakan dalam Al-Baqarah 96, wala tajidannahum ahrasun nasi ala haya wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzab ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun wa fi qiraatin wallahu basirum bima ta'malun. Wala tajidannahum, wawunya wawul qasam, demi Allah, lamnya lamu taukid, sungguh benar-benar. Itu kalimat yang sudah begitu berbobot. Demi Allah, benar-benar kamu akan berjumpa, akan mendapatkan, akan ketemu dengan orang-orang yang paling serakah dalam kehidupan ini. Saking serakahnya dia putuskan perkara di malam hari ketika orang sedang tidur. Dulu orang-orang munafik juga begitu memutuskan perkara. Lihat An-Nisa 181, orang-orang munafik ketakutan merencanakan sesuatu di malam hari. Kamu akan berjumpa dengan orang itu. Quran itu analisanya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih serakah daripada orang-orang musyrik sendiri. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah, saking cinta sama dunia, pengen hidup 1000 tahun lagi. Padahal umur panjang bagi mereka tidak menjauhkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau imannya tidak berfungsi, keyakinannya tidak kokoh, nggak ada artinya semua. Dunia enaknya sampai tenggorokan, lewat tenggorokan udah lagi nggak enak. Apa yang dipakai itu bakal menggulung dia harta kalau dia tidak zakatkan. Apalagi dari sumber yang haram, diberikan asupan kepada anak istri dari sumber yang haram, cenderung perbuatan anak-anaknya, keluarganya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Nabi sabdakan, ma nabata lahmun min haramin fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dari sumber yang haram cenderung perbuatannya negatif menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus yakini asupan yang kita berikan buat istri dan anak dan keluarga, yakini dari sumber yang halal. Ya. Ini makalah yang ke-32 dari Sufyan Ats-Tsauri. Wal maqalatu tsalisah wa tsalasun, makalah ke-33. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala az-zuhdu salasatu ahrufin zayun wa haun wa dalun fazai zadun lil ma'ad walha hudan lid-din wadal dawamun ala ta'ah. Tadi kan kita bicara zuhud. Zuhud itu kata Ibnu Abbas hurufnya 3. Zuhud, zai, ha, dal. Zai itu fazai zadun lil ma'ad, bekal untuk kembali. Itu huruf zainya, zadun, bekal. Jadi dia zuhud karena dia mempersiapkan bakal menghadap mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan lagi menghadap Allah, menghadap orang saja diintegrasi, ya Allah, takutnya luar biasa. Kadang-kadang keluar keringat segede jagung itu, ya. Nanti berhadapan dengan Allah, maka perlu zadun lil ma'ad, bekal. Itu zuhud. Waha hudan lid-din, haknya itu hudan, petunjuk bagi agama. Ai sulukun tariqun, menempuh jalan yang lurus, yusilu ila tariqatil Muhammadiyah, untuk menyampaikan ke jalan yang terpuji. Itu hudan, petunjuk, dengan huruf ha itu kan, zuhud, zai, ha dan dal. Dalnya dawamun ala ta'ah, dawam, terus menerus di dalam ketaatan. Itu 3 huruf, zai, ha, dal. Zainya zadun lil ma'ad, ha-nya hudan lid-din, dalnya dawam ala ta'ah.
Ini untuk melengkapi, menguatkan dari makalah yang ke-31 ini. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita dan lingkungan kita, hingga kita belajar menjadi orang yang bersih. Belajar, kita pengen tohir tapi wa mutohir, bersih tapi mencoba membersihkan orang lain, ya, itu yang benar. Orang ada soleh, ada muslih. Kalau soleh buat sendirian doang, nggak ngajak-ngajak orang. Tapi kalau muslih, dia bersih, dia ikhlas, ngajarin orang bagaimana belajar ikhlas, bagaimana untuk memperbaiki. Jadi lebih baik si muslih memang, ya, Pak Muslih Nasution, ya. Soleh dia, tapi buat pribadi solehnya itu. Kalau muslih ngajak-ngajak orang gitu, ya. Dia nggak mau senang sendirian. Dia ngajak orang nih, ini lagi enak nih, yuk kita ngeriungan rame-rame. Ya, saya kira ini semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sufi ini kan di zaman sekarang yang agak berat. Saya lebih mendapat apakah kita berbagi peran. Ada yang mendalami agama. Kalau sufi semua, siapa yang ngurus negara, siapa yang ngurus kehidupan. Mohon tanggapan kepada yang pasti. Ya. Ini sudut pandang sufi. Kita lagi nonton. Karena itu kata Imam Malik, man tasawwafa bila tafaqqah walam yatafaqqah. Siapa yang belajar tasawuf saja tapi enggak belajar fikih, maka dia akan menjadi tafassak, bisa jadi fasik. Jadi makanya kombinasi, karena Islam bukan saja tasawwufah. Kalau Ibrahim bin Adham, dia tasawuf tapi agama ngerti, dia paham dan bahkan alim. Jangan dia belajar tasawuf, akhlak tapi nggak bergaul sama tetangga, sama keluarga diabaikan. Itu salah. Maka tadi kacamata fikih dengan kacamata tasawuf berbeda. Begitupun orang mantafaqah, siapa yang fikih kuat, dia alim tapi nggak belajar tasawuf, jadi sombong gitu. Alim, merasa dirinya paling benar, orang nggak ada apa-apa, berarti kan mengecilkan orang. Ilmu fardu ain yang tidak boleh tidak kita pelajari itu 3: tasawuf, fiqih, usuluddin, tauhid. Itu nggak boleh tidak. Nah, itu semuanya ada tersimpul dalam kitab Melayu, ya, yang disusun oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, Syiarus Salikin. Tengah-tengahnya Arab, tapi terjemahannya Arab Melayu. Buat pemula itu bagus. Syiarus Salikin. Dia ringkasan ikhtisar dari Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Jadi untuk kekinian, keliru kalau orang mempelajari itu saja tidak pelajari fikih. Tapi keliru juga hanya belajar fikih kagak belajar itu. Yang sempurna tafaqquh, tasawuf, belajar fikih, belajar tasawuf buat ukuran kita akhlak lah gitu, akhlak sama orang, akhlak sama lingkungan, akhlak sama Allah. Itu ya, kalau ini tadi saya bilang kita lagi nonton sufi, level kita bukan level sufi. Masih awam lah gitu ya, tapi kita mesti tahu paling enggak ya seberapa persen, 1% juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting hati kita ya nggak boleh suudzon, nggak boleh merasa takabur, ujub gitu kan ya. Jadi kombinasi
Cukup. Ya, silakan.